Di nama Tuhan, Shalom. Shalom. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudari diberkati pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terlebih kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Bapa yang penuh kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku, ajarku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam pahit-Mu. Mari engkau yang bersyukur buat hari ini, katakan sama-sama. Bapakku rindu ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
sebab kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu oh Tuhanku, rindukan lalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sungguh kami rasakan keajaiban-Mu. Kami menyembah-Mu, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh, kami menyembah-Mu, sebab Kau kebenaran bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Inama shina na na nama, kami menyembah-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan, mari sembah Yesus, sebab Kau kekuatan. Ina kana masyiki nama. Mari kau yang bersyukur pada malam hari, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Kina maka namanya nama. Sebab Kau Allah, Kau kekuatan di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau yang lawan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Kau yang bebaskan kami Tuhan. Kau membuat mujizat. Kami menyembah-Mu Yesus. Biarlah tingkap-tingkap langit terbuka Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kaulah kekuatan bagi setiap kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Kami mau menyembah-Mu sekali lagi Tuhan, sebab Engkau kekuatan bagi setiap kami. Engkau yang bersyukur buat hari ini. Mari angkat suaramu. Mari sembah Yesus. Bertemu muka dengan tenggelam di kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami mau percaya hanya Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak mungkin mujizat yang disediakan ku diangkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Bagi
saat ini Tuhan kami mau bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Mari yang sama-sama bersuka cita sama-sama kan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Kasih tos satu dengan yang lain, sama-sama katakan Tuhan Yesus luar biasa. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Woo. So, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sebab nama-Mu besar Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Kami bawakan pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Gloria,
memuji-Mu Tuhan. Karena kami memuji-Mu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada malam hari ini. Amen. Coba dilihat kanan kirinya, ada wajah sukacita apa enggak? Coba dilihat kanan kirinya. Kalau enggak ada, coba katakan, ayo lebih semangat memuji Tuhan. Amin. Terus tiba saatnya kami mau memuji-Mu Tuhan. Come on. Woo! Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
Amin. Sebelum duduk kembali Bapak Ibu Saudara, pastikan lagi sebelah kanan kirinya tetap tersenyum, tetap memuji Tuhan. Coba dilihat lagi, ayo lebih semangat, ada senyum yang manis apa enggak? Amin. Bersuka cita pada malam hari ini? Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Karena sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yes Tuhan, meskipun dunia berubah, kasih-Mu tetap sama Tuhan. Yes. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat sungguh penyertaan-Mu Tuhan, Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
Shikara lapata, kiara lapas, shakara lamata, kiara lapas, shikara lapat. Ora papa, shakara lapas, shikara lapara. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Sikaralapa, syaralapa, ralapa, 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 syaralapa, sikara. Yesus. Oh, Yesus. Ya ralapa, ralapa, syaralapa, ralapa, ralapa. Ya Bapa. Haleluya. Syaralapa, sikaralapa, syaralapa, takaralapa. Urapa, syakaralapa, siriririririri. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus. Oh Yesus, syaralapa, syaralapa, ralapa. Yesus, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah. Shikara para la para la pasakara la para la para la. Yesus, yes, para la para la para la para la para la para pasyara la para. Inara la para la para la para la pasyara la para la para la para. Ora pasyara la para la para la para. Oh. Shikara lama takiara lama syakara lama takanara lama. Ora papa 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 shikinara lama syakara lama shikara lama sekanara lama. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh
Syaralapa, sikaralapa, syaralapa, ralapa. Terima kasih Yesus. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Kami menyembah. Sebab Tuhan sungguh baik. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hadirmu pada malam hari ini. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih atas perkenananmu. Hamba-Mu ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, yang menyucikan, menguduskan, melayakkan hadirat-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, biar tergenapi bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, ikatkan kami dengan kasih-Mu, biar tembok berapi Tuhan membentengi tempat ini, sehingga tidak ada satu kuasa apapun Ibu akan mengambil bagian, karena ada Roh Kudus di tempat ini. Setiap firman yang ditabur akan tumbuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sangat senang saya berada di tempat ini. Terima kasih banyak buat Cici Evi. Cici Evi ini saya panggil Cece karena dia sudah seperti Cece saya sendiri. Kami cukup dekat baik dengan Fani, kami seperti keluarga. Bahkan beliau juga mentor saya di dalam mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak buat jemaat yang boleh menerima saya di tempat ini. Saya ingin membagikan sesuatu, sharing firman Tuhan yang saya beri judul Hati yang Dibela Tuhan. Kenapa kita bicara tentang hati Bapak Ibu? Karena hati itu adalah pusat daripada kehidupan. Pikiran, perasaan itu timbulnya semua dalam hati. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7b dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi mungkin manusia secara langsung kita bisa melihat, wah orang ini baik ya, si A ini baik, si B. Tapi kita nggak tahu isi hatinya Bapak Ibu. Namun Tuhan melihat setiap hati kita. Ya. Bukan karena orang yang setia, yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Sebab Tuhan tahu apa yang paling dalam hati kita. Nah, maka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita ini terpancar dalam hati kita, Bapak Ibu. Ya, kalau hati kita baik, kita akan keluarnya itu akan baik. Ya. Nah, saya kadang bertanya, maksudnya jagalah hati dengan segala kewaspadaan itu apa ya Tuhan? Seringkali merujuk dalam bahasa Indonesia terjemahan itu kadang kan kita tidak jelas ya. Kita harus lebih jelas. Kalau ingin jelas kita harus tahu dari aslinya apa yang maksud dengan menjaga hati itu apa sebenarnya. Ya. Nah, menjaga hati dalam bahasa Ibrani dikatakan natsar.
menjaga dengan kesetiaan. Ya Bapak Ibu. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dengan kewaspadaan itu dalam bahasa aslinya itu mismar, yaitu ketaatan, ketekunan. Makanya ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, itu kita jagai dengan kesetiaan dan ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Kadang banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Namun seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita melihat Tuhan itu mau tahu isi hati kita. Bagaimana ketika kita menghadapi padang gurun dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap setia, tetap taat, tetap tekun berdoa? Karena bagi Tuhan untuk menolong kita itu terlalu mudah Bapak Ibu. Seperti hanya membalikan tangan. Namun yang sulit adalah mengubah karakter hidup kita. Untuk percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Saya banyak mengalami proses yang Tuhan alami dalam hidup saya. Banyak sekali kesaksian dalam hidup saya dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kalau saya mau menyaksikan itu cukup banyak Bapak Ibu. Namun pada malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang selalu saya pegang. Ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan yang kedua, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal baik, dalam hal buruk yang terjadi, Tuhan mau apa? Mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Ya. Dan itu memang gak mudah Bapak itu. Mengucap syukur kalau dalam keadaan baik, keadaan diberkati, itu cukup mudah. Tapi dalam keadaan yang tidak baik, kita mengucap syukur, itu gak mudah Bapak Ibu. Tapi itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana bisa kita melakukan itu? Kita perlu ingat akan firman Tuhan ini. Di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi persoalan hidup kita, mampukah kita tetap setia, tekun di dalam Tuhan, lalu tetap membawa hati kita di dalam keadaan yang selalu bersyukur, sebab kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya dalam kendali Tuhan. Makanya perlu kita untuk apa? Memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang suci, yang sedap didengar, yang mulia. Itu yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan hanya ketakutan, kecemasan, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu terjadi, kita gak akan bisa mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur ketika kita memikirkan dengan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas daripada kendali Tuhan. Nah, ada 5 sikap hati yang Tuhan mau kita pelajari pada malam hari ini, ya. Karena sikap hati inilah yang menentukan, Bapak Ibu, untuk Tuhan menjawab setiap doa kita. Yaitu dikatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, yaitu hati yang merendah. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau? Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, lalu kita mencari wajah Tuhan, senantiasa berdoa, maka Bapa kita yang di surga, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi biarlah kita memiliki kerendahan hati untuk mencari wajah Tuhan dan mengakui setiap kelemahan, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Ya, itulah hati yang Tuhan inginkan kita lakukan di hadapannya. Dan yang kedua adalah hati yang berdoa. Mazmur 145 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kembali lagi di dalam kesetiaan kita mengikuti Tuhan. Tuhan itu dekat sama orang-orang yang selalu setia, selalu dekat, selalu berdoa, selalu berharap pada Tuhan. Ini janji firman Tuhan yang tidak akan pernah gagal Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah kita memiliki hati yang selalu senantiasa berdoa, selalu hati yang senantiasa berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesetiaan, ya. Di dalam melaksanakan semua ini Bapak Ibu, tetap kita harus ingat kepada 3 tadi ya. Jagalah hati dalam segala kewaspadaan, dalam kesetiaan dan ketekunan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua tadi apa? Mengucap syukur dalam segala keadaan, ya. Dan yang ketiga, pikirkan apa yang baik, harus positive thinking. Semua yang baik itulah yang kita pikirkan, ya. Nah, yang ketiga adalah hati yang berharap. Ayub 14 ayat 14 berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini yang keren Bapak Ibu. Ya, kalau engkau saat ini mengalami pergumulan, persoalan dalam hidupmu, taruh harapmu pada Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai apa? Sampai tiba giliran kita. Saya kasih ilustrasi yang sederhana ya Bapak Ibu. Ketika kita pergi ke dokter ya, kita pasti dapat apa? Antrian ya. Kan gak mungkin ke dokter terus masuk bareng-bareng, kan gak mungkin. Jadi kita pasti dapat apa Bapak Ibu? Kita dapat nomor antrian. Nah, di dalam menanti nomor antrian kita, misalnya kita dapat nomor 5 gitu ya Bapak Ibu. Kita kan gak bisa mau nyelonong, gak bisa saya mau duluan. Gak bisa kan Bapak Ibu. Nah, demikian juga kalau kita dengan tidak sabar menanti untuk dipanggil dokter untuk kita diperiksa, lalu kita akhirnya kelamaan tak pulang aja. Yang salah dokternya atau kita? Kita sendiri, ya. Makanya diperlukan ketekunan dan kesetiaan. Nah, orang yang menanti-nanti itu enak enggak Bapak Ibu? Enggak enak ya. Apalagi kok lama sih, kok gak mari-mari sih. Nah, makanya diperlukan apa? Pikiran yang positif. Selalu mengucap syukur, pikirkan yang baik. Di dalam penantian itu engkau gak akan terasa. Tapi kalau engkau menanti dipanggil dokter ini, hatimu grundel, hatimu merasa kok lama sih. Terasa lama enggak? Terasa tambah lama Bapak Ibu. Tapi kalau engkau dengan tenang, nunggu dengan hati yang bersyukur, dengan senang gitu ya, jaga hatimu,
Nggak terasa tiba giliranmu, engkau akan dipanggil. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Dalam setiap pergumulanmu, sebenarnya kita ini sudah megang tiket jawaban Tuhan. Masalahnya engkau ini setia enggak? Masalahnya engkau ini tekun enggak dalam menantinya? Kalau belum giliranmu, ya belum saatnya. Ya, karena dalam setiap pergumulan kita itu ada waktunya, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kok pergumulanku gak dijawab-jawab, kok hidupku kok seperti ini aja terus. Jaga hatimu, tetap setia, tetap mengucap syukur, tetap memikirkan hal-hal yang baik yang patut dipikirkan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan itu melihat hatimu. Ya. Tuhan itu melihat hati kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau nolong itu terlalu mudah. Namun yang Tuhan mau itu justru reaksi respon kita ini loh. Itu yang menentukan. Ketika respon kita baik dan benar, itu akan terjadi percepatan, Bapak Ibu. Beda dengan kalau dokter tadi kan urutan ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Tuhan menolong engkau cepat atau lambat itu tergantung respon hatimu. Kalau respon hatimu sudah benar di hadapan Tuhan, percepatan akan terjadi. Tapi kalau engkau dalam menanti, engkau bergumul, engkau menggerutu, engkau kecewa, ya seperti bangsa Israel itu loh. Dia keliling terus muter-muter. Karena mereka merespon dengan hati yang salah. Makanya biarlah malam hari ini kita boleh belajar untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Tetap setia, jaga hatimu dengan kesetiaanmu, dengan ketekunanmu. Jangan lupa senantiasa mengucap syukur sehingga engkau melewatinya itu dengan santai, dengan sukacita. Ya. Dan selalu senantiasa pikirkan hal-hal yang baik. Respon itulah yang menentukan jawaban Tuhan atas hidupmu. Kalau engkau sudah memiliki hati yang seperti itu, pasti Tuhan akan segera menjawab. Ya. Nah, yang keempat adalah hati yang beriman. Di dalam Mazmur 112 ayat 7 dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pusing dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Kabar celaka, kecelakaan, atau kabar-kabar yang tidak menyenangkan, karena dunia ini semakin hari semakin baik apa semakin jahat? Semakin jahat. Ya. Makanya kita harus menaruh harap pada Tuhan, jangan takut. Ya. Orang yang menaruh beriman, berharap pada Tuhan itu tidak takut kepada kabar celaka. Kalau engkau hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini, lalu hidupmu menjadi khawatir, sama saja engkau gak percaya sama Tuhan. Ya. Makanya Tuhan mau kita memiliki hati yang beriman, yang percaya penuh kepada Tuhan. Apalagi buat mungkin kalau bapak-bapak kan kerja cari duit gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya mengelola duitnya ya. Nanti belum kalau ada bahan-bahan naik gitu kan, belanja uang kok gak cukup ya kan, pusing mikirnya bagi ini bagi itu ya kan. Percayalah, semua itu dalam kendali Tuhan ya Bapak Ibu. Yang penting sikap hatimu, percaya, beriman penuh kepada Tuhan ya. Karena ketika engkau menjadi takut, ketika engkau menjadi khawatir,
itu nggak akan menolong keadaanmu, tapi justru membawa kita semakin kita ini terpuruk. Tapi kalau kita menaruh harap iman kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan kuat Bapak Ibu. Ya, hati yang beriman itu tidak mau goyah oleh keadaan situasi. Tetap teguh dan tenang dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, miliki hati yang beriman, tetap teguh beriman kepada Tuhan. Ya. Nah, dan yang kelima yaitu hati yang memuji dan menyembah. Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur berkata, aku hendak memuji Tuhan pada apa? Segala waktu. Baik waktu baik, baik waktu buruk, tetap memuji Tuhan. Ya. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulut kita. Jadi kelima sikap hati ini Bapak Ibu sebenarnya tidak lepas dari ketiga hal yang saya katakan di awal tadi. Yaitu kita harus tetap menjaga hati, kita tetap mengucap syukur, kita tetap memikirkan hal-hal yang baik, positive thinking. Maka kita akan mampu melakukan kelima hal ini. Ya. Jadi biarlah kita boleh benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan dengan memiliki respon sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kami. Kami ini 8 saudara, dan dulu dalam keluarga itu karena kami tinggal di rumah induk, rumah keluarga. Nah, saudara-saudara saya itu semua sudah punya rumah Bapak Ibu. Tinggal saya yang belum. Nah, pesan dari orang tua bahwa rumah ini boleh ditinggali tapi nggak boleh dijual. Gitu. Nah, pada waktu itu karena rumah itu yang belum punya rumah itu hanya saya, maka saya tinggal di tempat itu. Dan beberapa keluarga ini ya mungkin mereka takut ya Bapak Ibu. Waktu itu kan mesti dibalik nama dari orang tua. Ada mereka yang nggak setuju kalau namanya itu dikasihkan cuman saya aja. Makanya ada keluarga satu nama Koko yang dimasukkan. Maksud mereka sebenarnya ada satu, supaya rumah ini tidak terjual. Gitu. Nah, kami pun berdoa Bapak Ibu supaya kami bisa punya rumah sendiri. Gitu ya. Nah, di dalam perjalanan waktu ternyata rumah ini harus dijual Bapak Ibu. Karena rumah ini dimasukkan bank sama Koko saya dan ternyata nggak mampu membayar. Dan akhirnya semua pada ribut, gimana ini? Mereka memegang teguh yang namanya orang tua, rumah waris, rumah orang tua pesen nggak boleh dijual. Nah, cece saya ngomong gini, ya sudah gantiin aja lah, tutup penutangnya, gitu kan. Dan saya sendiri mikir, nutupi uang siapa? Keluarga Koko cece saya semua juga nggak mau nutup gitu kan. Saya ini cuma bisa berdoa, Tuhan gimana ini. Nah, cucu saya dengan mudah ngomong,
Ya sudah di KPR noai, di bank noai. Kamu harus beriman, kamu kan anak Tuhan. Kamu harus beriman bisa bayar gitu. Cece saya bilang gitu, tapi saya ngelakoni ini saudara kan deg-degan ya. Akhirnya ya sudahlah, saya berdoa, Tuhan kalau ini memang Engkau kehendaki, aku mau kalau bersama Engkau. Akhirnya saya berusaha mengajukan KPR ke bank Bapak Ibu. Waktu itu kami ajukan di Bank BCA di Mojokerto dan ternyata disetujui dengan tenggang waktu 10 tahun gitu ya. Waktu itu kami minta 1,5 M. Nah, sudah disetujui, saya kira wah sudah ini berarti jalan Tuhan kan. Ternyata dengan berjalannya waktu naik ke Surabaya itu ditolak Bapak Ibu. Bank hanya bisa ngasih 650. Lah sedangkan hutangnya itu 1,5. Nah terus sisanya siapa yang bayar? Akhirnya kami berdoa, Tuhan gimana ini? Saya hanya satu yang saya percayai, ya, bukan saya tidak menghormati pesan orang tua, tapi saya lebih percaya apa yang Tuhan mau. Walaupun Cece saya mendesak, gimana lagi? Aku sudah berusaha kan, tapi ternyata kan hasilnya kan beda. Ya sudah, berarti Tuhan tidak berkehendak. Nah, di dalam doa saya waktu itu, Tuhan kami serahkan masalah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Akhirnya ya sudah, karena memang dana ya harus dijual, karena itu waktu semakin mepet. Akhirnya rumah itu kami jual. Dan satu hal yang luar biasa ketika saya melakukan apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup saya, ketika saya percaya penuh, rumah itu laku dengan harga yang fantastis Bapak Ibu. Jadi waktu itu pasarannya sekitar ya kalau dijual itu sekitar 2 M lah. Tapi ada pembeli yang mau 3,4 M. Dan hutangnya itu 1,5 M. Jadi ketika terjadi transaksi, hutang bisa dibayar, saya masih punya sisa uang untuk beli rumah. Karena yang bagiannya Koko kan sudah habis buat bayar hutang. Gitu ya. Nah, yang lebih hebatnya lagi, dalam transaksi itu kami sudah pergumulan, kami berdoa, kami cari tempat, kami cari rumah, dari perumahan ini ke tempat ini, kami berdoa terus. Akhirnya kami menemukan di sebuah perumahan di Manggarsari, Mojokerto. Waktu itu kami juga berdoa dan Tuhan tunjukkan rumah ini yang Tuhan berikan. Waktu itu kalau orang mikir ya Bapak Ibu, karena rumah pertama itu kan di tengah kota. Dan ini masuk di perumahan. Kami usaha depot Bapak Ibu. Depot kami namanya Depot Gloria. Dan banyak bilang buka depot di perumahan apa ya laku tambahan. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, saudara tahu, ternyata di perumahan lebih ramai daripada waktu kami di kota. Itu loh yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang Tuhan tuntun. Namun apakah semudah itu semuanya berjalan? Enggak Bapak Ibu. Disinilah saya sekeluarga benar-benar Tuhan ajarkan yang namanya jaga hati, mengucap syukur, positif tinggi. Nah, kami untuk menjual itu harus minta tanda tangan dari mantan istri Koko saya, karena mereka berpisah. Nah, tentunya saya berdoa ya Bapak Ibu, Tuhan mudahkan, minta tanda tangan supaya jual beli ini segera terjadi. Saudara tahu, ketika kami janjian, ya sudah, oh iya nanti tak tanda tangan, kita ketemuan di Trawas ya.
Sudah, waktu itu kami berangkat bawa berkas yang dari notaris, kami bawa ke Trawas minta tanda tangan. Sampai di Trawas sudah kami nunggu sekitar 1-2 jam, kami telepon lagi. Ternyata dia ngomong, aku nggak bisa di Trawas, aku ini lagi di Malang, kamu ke Malang aja. Akhirnya ya saya jaga hati, Tuhan terima kasih Engkau yakin semua ini indah pada waktunya. Saya jaga hati saudara, saya tidak menggerutu, saya tidak kecewa, dikecewakan seperti itu, saya tetap tenang, saya tetap percaya sama Tuhan. Akhirnya kami lanjut perjalanan ke Malang. Sampai di Malang Bapak Ibu, apakah dia mau nemui? Nggak mau Bapak Ibu, dia nggak mau nemui. Dia lagi keluar, aku masih keluar. Kami tunggu, akhirnya sampai di sana itu malam. Dan ya mau ndak mau ya kami terus menunggu. Karena ini penting, kalau ini ndak dapat teken rumah itu nggak bisa dijual. Ya dengan sabar, kami waktu itu ditemani saudara seiman kami dikuatkan, ayo tetap tenang, tetap semangat, tetap percaya, Tuhan pasti pimpin gitu. Itulah perjalanan yang kadang kita ini seakan-akan kita sudah berdoa. Kalau kita berdoa pasti Tuhan pimpin. Enggak, Tuhan melihat hati kita. Saya waktu itu diajari Tuhan tetap sabar, tetap mengucap syukur. Saya itu jadi seperti intel Bapak Ibu. Nungguin jauh dari kejauhan rumah gitu ya. Orangnya kok enggak pulang-pulang gitu ya. Sampai tengah malam waktu itu, sampai jam 12 malam. Sampai kami harus, waduh ini enggak bisa ditunggu ini. Kami akhirnya cari homestay yang dekat situ ya Bapak Ibu. Kita mandi-mandi, terus nyanggung lagi. Kalau kami langsung ke rumahnya situ, ya pasti malah enggak pulang karena ada pembantunya kan. Kami tunggu jauh. Setelah kami tunggu sampai jam 1, ternyata orangnya enggak pulang Bapak Ibu. Wah, di situ kami benar-benar, Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau tetap bekerja. Dikecewakan seperti itu kami tetap jaga hati. Secara daging, secara manusia kami capek loh Bapak Ibu. Nunggu dari pagi, siang sampai malam. Kami capek. Akhirnya keesok harinya kami pulang ke Mojokerto. Kami berusaha menghubungi lagi. Dan akhirnya dia telepon, ya sudah, aku sekarang di Surabaya, kita ketemuan di Surabaya. Waduh, saya tetap berdoa, Tuhan tolong supaya semua ini berjalan dengan lancar. Tuhan tolong, kami berdoa, kami jaga hati, kami ini tetap nyanyi memuji Tuhan. Dalam keadaan yang seperti itu kami tetap berusaha sukacita, tetap percaya sama Tuhan. Ya. Terus akhirnya siang kami ketemuan di Surabaya. Nah sampai di sana dia sama Koko sama mamanya Bapak Ibu. Iya ya Pak, gimana ini? Ya aku ini kan saya sampaikan keluhan gini-gini. Oh ya nggak apa-apa. Tapi aku mau kompensasi buat anak-anakku. Kompensasi gimana? Aku minta 400 juta. Hah? Minta 400 juta? Nah kalau minta 400 juta apa ya cukup buat saya beli nanti. Ya kalau mau ya 400 juta, kalau nggak mau ya sudah, aku nggak mau teken. Itu Tuhan tolong, Tuhan saya cuma bisa, Tuhan aku tetap percaya. Saya jaga hati untuk tetap tenang Bapak Ibu. Kokonya juga, iya gak usah diteken. Oh enggak, 400 enggak. Terus kami ini sebetulnya deket sama mereka. Terus sama dia kan bawa mamanya, saya bilang, Ai jangan minta apa yang enggak saya mampu. Baiklah, kalau memang itu mau, saya kasih 150 gitu. Itu yang saya mampu. Mereka kekeh tidak mau, enggak 400 enggak. Nah akhirnya AI-nya ini ya digerakkan hati Tuhan nih, saya percaya Bapak Ibu. Terus akhirnya dia bilang sama anaknya, sudahlah nih kasihkan, kita sama mereka ini kan baik, kan gak ada masalah, tekenlah gitu. Akhirnya diteken Bapak Ibu, diteken
Sudah, semua beres, besok uang langsung saya transfer. Semua berjalan dengan baik. Nah sekarang dengan pembelinya, Tuhan itu masih izinkan, Tuhan masih melihat. Kalau engkau diberikan dalam kesulitan ini, masih bisa enggak sih jaga hatimu untuk tetap engkau percaya, untuk engkau tetap mengucap syukur, engkau masih tetap berpikiran positif sama Tuhan, atau engkau kecewa dalam perjalanan pergumulanmu itu. Saya dihadapkan dengan yang punya rumah ini Bapak Ibu, aduh orangnya menjengkelkan sama sekali. Benar, dia minta ditutup dulu, langsung disuruh bayar nutup hutangnya. Habis gitu yang harusnya pajak ganti itu harusnya dia bayar, dia enggak mau bayar. Nek mau ya bayaran gitu. Sampai saya ini benar-benar diproses Tuhan mengenai hati yang percaya sama Tuhan ini sampai di titik itu. Jadi akhirnya saya tetap lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya percaya kalau Tuhan sudah kerjakan, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Dan akhirnya semua itu berjalan dengan baik, semua teken, semua berjalan jual beli, dan itu dalam waktu yang bersamaan loh Bapak Ibu. Kita jual langsung, habis gitu kita beli. Itu kalau enggak Tuhan enggak mungkin Bapak Ibu. Karena kita kalau jual beli rumah kan enggak bisa seperti kayak jual beli kendaraan, mobil gitu kan bisa cepet ya. Kalau rumah kan kita harus pikir, karena kan enggak mungkin sebulan kita enggak cocok pindah rumah, sebulan enggak cocok pindah rumah lagi, kan enggak mungkin kalau rumah. Kalau mobil masih mungkin aja ya, sepeda mungkin enggak cocok, bisa ganti aja gitu. Kalau rumah kan enggak bisa. Dan itu Tuhan lakukan bagi kami sekeluarga dengan begitu indah, cepat, dan tepat. Waktu itu semua sudah berjalan dengan baik. Akhirnya kami pindah di tempat itu. Dan puji Tuhan dengan tempat yang baru, kami tempat itu lebih nyaman, lebih sejuk, asri tempatnya karena di perumahan. Karena di rumah yang lama itu sudah kanan kiri itu tembok semua Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau dengan secara kesehatan pun gak baik. Makanya Tuhan gak mau saya tetap di situ. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Baik itu masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Tuhan banyak sekali lakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, melalui kesaksian saya ini, biar kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Apapun pergumulanmu, apapun persoalan dalam hidupmu, kalau saat ini engkau belum mendapat jawaban, jaga hatimu, tetap setia, tetap tekun, percaya sama Tuhan, dan selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan, dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Bapa kita. Dan selalu berpikirlah untuk tetap positif, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Maka hati yang kau memiliki ini tadi, kelima sikap hati ini, percepatan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dari pergumulanmu, persoalanmu, cepat atau lambat, itu tergantung daripada respon kita. Ya. Inilah yang firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Biar kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih telah Hamba-Mu sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat jemaat di tempat ini, untuk supaya kami tetap menjaga hati kami untuk tetap setia, untuk tetap kami senantiasa mengucap syukur, dan kami senantiasa berpikiran yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah
hal-hal yang sedap untuk didengar. Itu yang senantiasa kami naikkan dengan selalu memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.